Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tugas buat kalian selama ASS, silakan dicatat momentum dan impuls. Oke, jadi ada latihannya. Nanti di akhir video ini silakan kalian kerjakan latihannya. Jangan lupa dicatat materi ini. Nanti kita masuk, saya periksa buku catatan dan latihan kalian. Oke, kita masuk ke materi momentum dan impuls. Apa itu momentum dan impuls? Oke, disimak video berikut ini. Oke, kita masuk ke momentum. Apa sih Bu artinya momentum itu? Oke, momentum adalah tingkat kesukaran benda untuk berhenti dan ingin selalu bergerak. Jadi, pada saat benda itu memiliki kecepatan, pastinya dia memiliki momentum. Oke. Lalu, pada saat benda itu berhenti, berarti momentumnya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya kecepatan. Oke. Berarti momentumnya sama dengan 0. Oke, berikut ini contoh untuk momentum. Misalnya begini. Ada mobil truk dan ada mobil kecil. Mobil truk pastinya memiliki momentum yang lebih besar daripada mobil yang kecil. Jadi, pada saat mereka memiliki kecepatan yang sama, melaju dengan kecepatan yang sama, pastinya mobil truk itu memiliki gaya yang lebih besar untuk berhenti daripada mobil yang kecil. Oke, pada saat mobil kecil itu berhenti, gayanya lebih ringan dari mobil truk. Inilah yang dikatakan momentum tadi, kesukaran untuk berhenti. Jadi pada saat mobil truk itu masanya lebih besar, maka gaya untuk berhentinya pun lebih besar. Masuk lagi kita ke momentum. Oke, tadi kan saya udah jelaskan momentum adalah tingkat kesukaran benda untuk berhenti dan selalu ingin bergerak. Contohnya tadi seperti mobil truk dan sedan. Mobil truk mempunyai apa tadi? Momentum yang lebih besar daripada mobil yang kecil. Oke. Rumus untuk momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. P itu adalah momentum. Oke. M itu massa. V itu kecepatan atau kelajuan, sama. Oke. Tadi kan saya sudah mengatakan pada saat benda itu memiliki kecepatan, pasti dia memiliki momentum. Tapi pada saat P-nya itu sama dengan 0, berarti momentumnya otomatis sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola kasti yang bermassa 400 gram yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Berapakah momentumnya? Jadi, kita ketahui dulu. Oke, diketahui M-nya itu sama dengan 400 gram. Berarti kalau diubah ke kilogram jadinya 0,4 kilogram. V-nya itu sama dengan 4 meter per second. Yang ditanya, P-nya itu berapa? Rumusnya apa tadi? Mudah sekali. P sama dengan M dikali V. P sama dengan 0,4, M-nya sama dengan 0,4, V-nya adalah 4. Berarti P sama dengan 1,6 meter per, kilogramnya belum ya. Saya hapus dulu. 1,6 kilogram meter per
second. Ini contoh soal untuk momentum. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Oke, gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Apa persamaannya? Apa rumusnya? Maka impuls didapat rumusnya I sama dengan F dikali delta T. Oke, I itu adalah impuls, I impuls. Oke, F itu adalah gaya, T atau delta T itu adalah waktu. Oke, jadi impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita masuk ya ke contoh soalnya. Hitunglah besar impuls dari bola yang menumbuk dinding dengan gaya 4 Newton selama 4 second. Berarti diketahui dulu gayanya F-nya sebesar 4 Newton, lalu T-nya sama dengan 4 second. Rumusnya apa? Rumusnya I sama dengan F kali T atau delta T, itu sama saja. Berarti I sama dengan 4 dikali 4. Berarti I sama dengan 16. Oke. Newton kali second. Ini rumus untuk ini contoh soal dari impuls. Oke, ada pertanyaan atau tidak untuk contoh soal? Menurut saya ini sangat mudah sekali. Kalau nggak paham itu kebangetan. Kita masuk ke hubungan impuls dan momentum. Oke. Untuk hubungan impuls dan momentum itu didapat persamaannya I sama dengan delta P. I ini adalah impuls. Oke. Sedangkan delta P itu adalah momentum. Contohnya apa? Contohnya saya ambil misalkan roket yang sedang diluncurkan. Pada saat roket ini saya luncurkan, bukan saya sih ya, pada saat roket ini kita luncurkan, roket ini pastinya memiliki yang namanya massa. Oke. Awal dia ada di bawah, ini kita sebut V1. Pada saat roket ini naik ke atas, dia memiliki kecepatan atau tidak? Pastinya dia memiliki kecepatan. Berarti kita sebut pada saat dia meluncur ke atas, kita sebut ini V2. Lalu, ada selang waktu. Dari dia di bawah, lalu dia naik ke atas, pastinya dia ada selang waktu. Kita sebut di sini adalah delta T. Lalu roket ini pada saat naik, ada gaya nggak? Gayanya tetap searah dengan gerakannya. Jadi roket ini di bawah, pastinya dia meluncur, dia kan ke atas. Gayanya sama kan? Searah dari dia di bawah, naik ke atas, gayanya searah. Berarti kita sebut dengan F. Oke. Bagaimana rumusnya? Maka didapatlah persamaannya. Ingat persamaan hukum 2 Newton, dia memiliki percepatan. Apa percepatan hukum 2 Newton? Maka percepatan hukum 2 Newton dia mengatakan A sama dengan F per M. Ya kan? Rumus awalnya bagaimana? F sama dengan M dikali A. Kalau ditanya A, berarti A sama dengan F per M. Kita masuk hubungan impuls dan momentumnya. Kita masuk V2 dikurang V1 per delta T sama dengan F per M. Oke, kita kalikan silang, maka M V2 dikurang V1 sama dengan F kali delta T. Oke, masuk ya di sini. Maka kita kalikan, ini kita kalikan berarti M V2 dikurang M V1 sama dengan F kali delta T. Oke. M V2 berarti ini P2, M V1 berarti P1.
1 sama dengan F kali delta T itu apa? I. Berarti hubungannya P2 dikurang P1 itu delta P sama dengan I. Inilah rumus untuk hubungan momentum dan impuls. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah bola bermassa 200 gram bergerak dengan laju 6 meter per second dengan arah tegak lurus, kemudian menumbuk dinding selama 0,2 second. Oke, berarti saya gambarkan dulu. Ini ada bola, ya kan? Ada sebuah bola. Bola ini memiliki massa 200 gram. Oke. Lalu di sini ada sebuah dinding. Bola itu melaju dengan kecepatan 6 meter per second. Dia menumbuk dinding. Ini bolanya menumbuk dinding selama 0,2 second. Berarti T-nya sama dengan 0,2 second. Lalu bola itu dipantulkan tegak lurus pada dinding dengan laju 4 meter per second. Berarti dia mantul lagi ke sini 4 meter per second. Berapakah gayanya? Berarti apa rumusnya? Rumusnya I sama dengan F kali delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. F sama dengan, F dikali delta T-nya 0,2 sama dengan 200 gram berarti 0,2. M-nya masukin 0,2 dikali dengan 4 dikurang 0,2 dikali dengan 6. Berarti 0,2 F sama dengan 0,2 kali 4 berarti 4-nya ini minus ya. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah dengan yang mula-mula, ya kan? Yang mula-mulanya ke arah kanan, yang memantulnya ke arah kiri. Berarti 4-nya minus. Ini minus. Oke, berarti min 0,8 min 1,2. Berarti 0,2 F sama dengan min 2. Saya masuk ke sini ya. Berarti F sama dengan min 2 dibagi 0,2 sama dengan min 10 Newton. Berarti min itu bukan dia minus, berarti dia mengartikan kalau dia tuh arahnya ke kiri. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke, kita masuk materi selanjutnya, itu hukum kekalan momentum. Kalau kita bicara yang namanya hukum kekalan momentum, berarti kita bicara yang namanya sebelum itu sama saja dengan sesudah. Sebelum terjadinya tumbukan dan setelah terjadinya tumbukan itu sama. Maka persamaannya didapat P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P itu rumusnya apa? Untuk momentum itu rumusnya apa? Momentum itu rumusnya P sama dengan M dikali V. Maka kita masuk kalau P1 berarti M kali V1 ditambah M kali V2 sama dengan M kali V1 aksen ditambah M kali V2 aksen. Ini artinya sebelum. Dan ini yang ada aksennya artinya sesudah. Ini rumus untuk hukum kekalan momentum. Ada pertanyaan untuk hukum kekalan momentum? Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti kalau kita gambarkan, ini ada bola. Oke, ini M1. Beratnya itu 0,3. Dia bergerak menumbuk bola lain dengan massa 0,2.
Ini V-nya 2 meter per second, ya kan? Lalu di sini ada bola M2, masanya itu 0,2 kg. Oke. Dia menumbuk bola yang kedua yang mula-mula diam. Berarti V2-nya sama dengan 0 karena dia mengatakan mula-mula diam. Jika setelah terjadi tumbukan bola pertama diam, berarti pada saat ini menumbuk bola ini, ya kan? Ini bergerak ke sini, lalu dia menumbuk bola ini, bola yang M1, ya kan? M1, ini setelah terjadinya tumbukan V1 aksennya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia mengatakan setelah tumbukan bola pertama diam. Oke, masuk ya sampai di sini. Berapakah kecepatan? Berarti kita mencari V2 aksennya itu berapa? Kita masuk ke rumusnya. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Saya hapus dulu yang ini. Oke. P1 itu berarti M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Kenapa ada M1, M2? Karena bolanya ada 2. Sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1 itu 0,3 dikali kecepatannya berapa? 2 meter per second ditambah M2. V2-nya berapa? Dia mengatakan mula-mula diam, berarti sama dengan 0. M1 0,3, V1 aksennya berapa? Dia mengatakan jika setelah tumbukan bola pertama diam, berarti 0. Ditambah 0,2 dikali V2 aksen, karena V2 aksen yang dicari. Oke, 0,3 kali 2, 0,6 ditambah. Sorry, ini kok M2-nya itu 0,2. Tambah 0 sama dengan 0 ditambah 0,2 V2 aksen. Oke. 0,6 tambah 0 berarti 0,6 sama dengan 0,2 V2 aksen. Berarti V2 aksen sama dengan 0,6 per 0,2. V2 aksen sama dengan 3 meter per second. Ada pertanyaan untuk contoh soal? Kita masuk ke latihan. Oke, di latihan yang pertama, sebuah bola kasti bermassa 500 gram bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Berapakah momentum dari bola tersebut? Silakan kalian cari momentumnya berapa. Yang nomor 2, hitunglah besar impuls dari bola yang bermassa 300 gram yang mula-mula diam, lalu bola tersebut menumbuk dinding selama 4 meter per second jika percepatannya 3 meter per second kuadrat. Silakan kalian cari impulsnya berapa. Nomor 3, sebuah bola bermassa 400 gram bergerak dengan laju 6 meter per second dengan arah tegak lurus, kemudian menumbuk dinding selama 0,3 second. Dipantulkan tegak lurus pada dinding 8 meter per second. Berapakah gayanya? Silahkan kalian cari gayanya. Nomor 4, sebuah bola bermassa 0,4, kecepatannya 2 meter per second, menumbuk bola lain dengan 0,3. Ini sama saja dengan contoh soal yang saya berikan tadi. Nomor 5, pada permainan bola kasti yang bermassa 300 gram, mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian, bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola menjadi 12 meter per second. Jika bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,02 second, tentukan perubahan momentumnya berapa, besar gaya F-nya berapa. Perubahan momentum itu delta P. Berarti kalau delta P itu rumusnya P2 dikurang P1. P itu apa rumusnya? Oke, masuk ya. Lalu kita cari besar gaya F. Oke, di sini besar gaya F itu kalian masuk ke rumus I sama dengan delta P. I itu rumusnya apa? F dikali delta T sama dengan P2 dikurang P1. Tapi delta P kita sudah dapat di perubahan momentum. Jadi silakan kalian masukkan saja. Nanti kalian cari F-nya berapa. Terima kasih semuanya.
Silakan dikerjakan latihannya, silakan dicatat materinya. Yang penting-penting silakan kalian catat di buku catatan kalian. Latihan silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Nanti saya periksa setelah liburan ASS, saya periksa di tanggal 28 ya, saya periksa. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih.